Pertanyaan terkait biaya sewa jasa seorang pengacara sering kita temui di media-media sosial seperti YouTube, Facebook, dan lain-lain. Dan jawabannya selalu sama, yaitu tergantung kesepakatan. Kenapa? Ya karena memang belum ada aturan baku yang mengatur tarif atau biaya sewa untuk seorang pengacara. Jadi bagi Anda yang sedang membutuhkan informasi tersebut, Anda bisa stay di channel ini. Saya akan bagikan apa yang saya tahu dan mungkin bisa Anda jadikan pedoman dalam menentukan jasa sewa seorang pengacara. Oke, mari kita bahas. Baik, pada sesi kali ini saya akan membahas sewa jasa pengacara dari segi hukum perdata, seperti sidang pengadilan hubungan industrial terkait ketenagakerjaan, sidang gugat cerai, dan perbuatan melawan hukum atau investasi. Sedangkan untuk hukum pidana mungkin akan kita bahas di sesi berikutnya. Dalam sebuah perkara perdata, biaya sewa jasa seorang pengacara itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, konsultasi fee, kemudian professional fee, selanjutnya operasional fee, dan terakhir adalah success fee. Konsultasi fee adalah biaya yang timbul akibat dari adanya keahlian yang dimiliki oleh seorang sarjana hukum atau SH. Apakah seorang sarjana hukum itu adalah pengacara? Jawabannya tidak. Mereka harus mengikuti diklat profesi terlebih dahulu selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian diangkat sumpah di depan pengadilan, baru mereka bisa beracara dan disebut pengacara. Pada sesi konsultasi biasanya Anda akan diminta menjelaskan akar permasalahan yang terjadi. Kemudian Anda akan diberikan sebuah solusi atau alternatif solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Jika Anda sepakat, maka akan timbul sebuah perikatan hukum yang artinya Anda bersedia menggunakan jasa pengacara untuk menangani permasalahan Anda. Jika tidak terjadi kesepakatan, seharusnya Anda tidak keberatan untuk membayar biaya konsultasi ini. Karena meskipun sangat mudah untuk mendapat titel SH dengan banyak sekali universitas terbuka pada saat ini, tapi tidak semua sarjana hukum itu memiliki keahlian yang Anda butuhkan dan Anda harus hargai itu. Terkait nominal, untuk pengacara yang sudah berpengalaman dan memiliki jam terbang yang cukup tinggi, biasanya mereka sudah memiliki tarif tersendiri. Bisa dihitung per sesi konsultasi, per jam, per hari, per minggu, atau sistem kontrak kerja selama setahun, seperti perusahaan-perusahaan besar yang memerlukan jasa mereka. Jadi perhitungan mereka biasanya sangat kompleks, seperti sewa tempat atau kantor, asisten, tim, partner hukum, dan sebagainya. Sedangkan untuk level standar, biasanya biaya konsultasi ini akan dihitung pada saat terjadinya sebuah perikatan. Untuk seorang pengacara mandiri dan profesional, biasanya mereka akan mengacu kepada upah minimum regional atau UMK. Contoh, di tempat saya UMK-nya sebesar 2.800.000. Jadi jika Anda menghendaki sesi konsultasinya dihitung per hari, maka UMK tadi Anda bagi 26 hari kerja. Jadi sekitar 107.000 sekian rupiah untuk per sesi konsultasi. Dan jika Anda ingin dihitung per jam, maka 107.000 rupiah tadi Anda bagi 7 jam kerja per hari, sama dengan 15.000 per jam. Inilah biaya yang mesti Anda keluarkan saat sesi konsultasi, sebagai salah satu bentuk prestis Anda kepada mereka. Berikutnya professional fee. Professional fee ini dihitung dan atau dinilai berdasarkan keahlian serta pengalaman yang dimiliki oleh seorang pengacara. Semakin tinggi jam terbangnya, tentu semakin tinggi pula bayarannya dalam menangani sebuah perkara. Untuk sebuah perkara perdata yang dimulai dari gugatan, jawaban, tergugat, replik, duplik, sampai dengan putusan pengadilan yang bersifat tetap biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan. Bagi seorang pengacara profesional, biasanya akan berpedoman pada jangka waktu tersebut, yaitu 4 bulan ditambah 2 bulan untuk biaya konsultasi fee, biaya mediasi, dan persiapan dokumen, serta berkas-berkas yang diperlukan dalam menangani sebuah perkara. Nominalnya
kurang lebih sama dengan poin 1 di atas. Ya, ini Rp2.800.000 dikali 6 bulan. Berarti sekitar Rp16 juta per satu perkara yang ditangani. Porsi pembayarannya tergantung kesepakatan, biasanya 50-50. Pembayaran pertama dilakukan pada saat terjadinya kesepakatan, dan pembayaran kedua itu dilakukan pada saat proses sidang telah berlangsung. Untuk catatan, jika permasalahan hukum yang ada selesai pada tahapan mediasi, maka Anda tidak perlu membayar pembayaran yang kedua. Selanjutnya poin 3. Operational fee atau lump sum adalah biaya yang ditimbulkan selama proses perkara berlangsung, seperti biaya transportasi saat sidang atau penanganan perkara, mediasi, akomodasi, penginapan, dan lain-lain. Biaya ini tergantung kesepakatan, apakah akan dikelola oleh si pemberi kuasa, ya ini Anda, atau Anda, jika Anda tidak ingin repot, Anda bisa percayakan langsung semuanya kepada si pengacara. Nanti mereka akan membuat rincian biaya-biaya apa saja yang diperlukan. Pada poin ini, saat telah terjadi kesepakatan terkait sewa jasa pengacara dengan ditandatanganinya surat perjanjian kerja dan surat kuasa khusus, pada dasarnya kepentingan saudara sudah terwakili secara hukum, dan Anda tidak perlu lagi repot-repot atau mondar-mandir ikut sidang mediasi dan sebagainya. Anda tinggal duduk manis di rumah dan biarkan pengacara Anda bekerja, terkecuali Anda diminta untuk hadir. Sebagai patokan, biaya operasional fee ini kurang lebih sama jumlah atau nilainya dengan biaya professional fee, tidak pernah lebih. Ya, ini Rp16 juta, terkecuali pengacara yang Anda sewa dari luar pulau wilayah Anda, maka itu akan ada biaya ekstra seperti tiket pesawat, PP, dan sebagainya. Lalu bagaimana jika nilai pokok perkara atau objek sengketanya tidak mencukupi biaya operasional fee dan professional fee, dan atau mungkin Anda tidak cukup uang untuk biaya itu? Baik, bagi seorang pengacara profesional, tentunya mereka juga masih ada hati nurani, dan mereka juga telah disumpah untuk menegakkan keadilan bagi kaum yang lemah. Jadi untuk itu, di sini Anda bisa menggunakan poin yang keempat, yaitu success fee. Success fee adalah biaya yang timbul jika seorang pengacara memenangkan sebuah perkara. Ini adalah letak sebuah gengsi bagi seorang pengacara, di mana dia akan mengerahkan semua kemampuannya untuk membela kepentingan kliennya. Pada tahapan ini, seorang pengacara profesional biasanya akan mematok harga maksimal 20% dari nilai objek sengketa atau yang menjadi pokok permasalahan. Contoh, Anda menggugat harta gonogini satu buah rumah senilai Rp100 juta, maka 20%-nya adalah milik si pengacara jika dia menang. Success fee ini bisa Anda gunakan sebagai posisi tawar Anda untuk menyewa jasa seorang pengacara. Anda bisa saja menawarkan success fee lebih tinggi dari patokan nilai maksimal dan mengajukan syarat agar Anda dapat dibebaskan dari biaya operasional fee misalnya, atau proportional fee, dan kesepakatan itu nanti akan dituangkan di dalam akta perjanjian kerjasama. Dan jika Anda masih mengalami jalan buntu, Anda bisa kunjungi LBH atau lembaga bantuan hukum terdekat di wilayah Anda. Apakah dalam suatu perkara perdata kita harus menggunakan jasa pengacara untuk menyelesaikan suatu permasalahan? Jawabannya tidak. Sebab sebagai seorang warga negara yang baik, Anda punya hak untuk membela kepentingan Anda sendiri di depan pengadilan. Pada poin ini, hakimlah yang dianggap tahu hukumnya, dan hakim juga yang akan memutuskan benar atau salah, kalah atau menang. Jadi bukan pengacara Anda. Seorang pengacara sifatnya hanya membantu Anda dalam membela kepentingan Anda dengan jalur yang tepat agar Anda tidak salah. Jadi jangan ragu untuk berkonsultasi permasalahan hukum Anda dan tanyakan hal ini dengan pengacara Anda. Oke, saya rasa cukup penjelasannya. Like jika bermanfaat bagi Anda, subscribe jika Anda suka, share jika bermanfaat bagi orang lain, dan komen di bawah jika ada yang kurang. Terima kasih atas waktu Anda. Sampai jumpa di video lainnya. Salam saya, Guru Elit.